Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota famili Cephalopoda, termasuk pula buaya sepit atau Thomistomas clegli. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenakan buaya aligator, kaiman, dan gavial. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payo seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil, dan mamalia. Kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Dikenal pula beberapa nama daerah untuk menyebut buaya, seperti misalnya buhaya, buhaya, baya atau bajul, bicoko, bekatak, atau buaya katak untuk menyebut buaya bertubuh kecil gemuk, singulong, buaya jolong-jolong, atau buaya julung-julung untuk menyebut buaya ikan. Dalam bahasa Inggris, buaya dikenal sebagai crocodile. Nama ini berasal dari penyebutan orang Yunani terhadap buaya yang mereka saksikan di Sungai Nil. Crocodilos kata bentukan yang berakar dari kata kroko yang berarti batu kerikil dan deilos yang berarti cacing. Orang juga menyebutnya cacing bebatuan karena mengamati kebiasaan buaya berjemur di tepian sungai yang berbatu-batu. Di luar bentuknya yang purba, buaya sesungguhnya merupakan hewan melata yang kompleks. Tak seperti lazimnya reptil, buaya memiliki jantung beruang 4, sekat rongga badan diafragma, dan cerebral cortex. Pada sisi lain, morfologi luarnya memperlihatkan dengan jelas cara hidup pemangsa akuatik. Tubuhnya yang streamline memungkinkannya untuk berenang cepat. Buaya melipat kakinya ke belakang melekat pada tubuhnya untuk mengurangi hambatan air dan memungkinkannya menambah kecepatan pada saat berenang. Jari-jari kaki belakangnya berselaput renang yang meskipun tak digunakan sebagai pendorong ketika berenang cepat, selaput ini amat berguna tatkala ia harus mendadak berbalik atau melakukan gerakan tiba-tiba di air atau untuk memulai berenang. Kaki berselaput juga merupakan keuntungan manakala buaya perlu bergerak atau berjalan di air dangkal. Buaya memangsa ikan, burung, mamalia, dan kadang-kadang juga buaya lain yang lebih kecil, bahkan bangkai buaya dewasa. Reptil ini merupakan pemangsa penyergap. Ia menunggu mangsanya hewan darat atau ikan mendekat, lalu menerkamnya dengan tiba-tiba. Selain memakan daging, 13 dari 23 spesies buaya kini diketahui juga memakan buah. Pada sebuah analisis rutin yang dilakukan terhadap buaya Amerika Alligator mississippiensis yang tinggal di Taman Nasional Everglades, Florida, para peneliti dari USVCN Wildlife Service menemukan sebuah kolam apel di dalam perut buaya. Pada tahun 2012, seorang peneliti dari Asia Tenggara juga melihat seekor buaya siam melahap semangka pada musim kawin dan bertelur. Buaya dapat menjadi sangat agresif dan mudah menyerang manusia atau hewan lain yang mendekat. Di musim bertelur, buaya amat buas menjaga sarang dan telur-telurnya. Induk buaya betina umumnya menyimpan telur-telurnya dengan dibenamkan di bawah gundukan tanah dan pasir bercampur dengan serasa dedaunan. Induk tersebut kemudian menungguinya dari jarak sekitar 2 meter. Embrio buaya tak memiliki kromosom seksual, yakni kromosom yang menentukan jenis kelamin anak yang akan ditetaskan. Jadi tak sebagaimana manusia, jenis kelamin buaya tak ditentukan secara genetik. Jenis kelamin ini ditentukan oleh suhu pengeraman atau suhu sarang tempat telur ditetaskan. Pada buaya muara, suhu sekitar 31,6 derajat Celcius akan menghasilkan hewan jantan. Sedikit lebih rendah atau lebih tinggi dari angka itu akan menghasilkan buaya betina. Masa pengeraman telur adalah sekitar 80 hari, tergantung pada suhu rata-rata sarang. Buaya di Tengarai memiliki insting untuk kembali ke tempat tinggalnya semula.
3 ekor buaya yang ganas di Australia Utara telah dipindahkan ke lokasinya yang baru sejauh 400 km dengan menggunakan helikopter. Akan tetapi dalam 3 minggu hewan-hewan ini diketahui telah tiba kembali di tempat asalnya. Kejadian ini terpantau melalui alat pelacak yang dipasang pada tubuh reptil tersebut. Burung ceret dikenal memiliki hubungan simbiotik dengan buaya. Konon, burung ini biasa memakan hewan-hewan parasit dan sisa daging yang berdiam di mulut buaya, dan untuk itu sang raja sungai membuka mulutnya lebar-lebar serta membiarkan si cerek masuk untuk membersihkannya. Menurut pengetahuan sekarang, buaya memiliki kekerabatan yang lebih erat dengan burung dan dinosaurus dibandingkan dengan kebanyakan reptil umumnya. 3 kelompok yang pertama itu ditambah dengan kelompok Pterosaurus digolongkan menjadi grup besar Arthosauria. Tidak ada cara yang meyakinkan untuk menghitung umur buaya. Selain dengan mengetahui waktu penetasannya dahulu, meskipun ada beberapa teknik yang telah dikembangkan, metode yang paling umum digunakan untuk menaksir umur hewan ini ialah dengan menghitung lingkaran tumbuh pada tulang dan gigi. Tiap-tiap lapis lingkaran menggambarkan adanya perubahan pada laju pertumbuhan yang mungkin disebabkan oleh perubahan musim kemarau dan hujan yang berulang setiap tahun. Dengan tetap mengingat peluang ketidaktepatan metode ini, buaya yang tertua kemungkinan adalah spesies yang terbesar. Buaya muara atau porosus diperkirakan dapat hidup rata-rata hingga 70 tahun dengan sedikit individu yang terbukti dapat melebihi umur 100 tahun. Salah satu buaya tertua yang tercatat mati di kebun binatang Rusia pada usia sekitar 115 tahun. Seekor buaya air tawar jantan yang dipelihara di kebun binatang Australia diperkirakan berumur 130 tahun. Hewan ini diselamatkan Bob Irwin dan Steve Irwin dari alam liar setelah ditembak 2 kali oleh pemburu. Akibat tembakan itu, buaya tersebut kehilangan mata kanannya. Ukuran tubuh buaya sangat bervariasi dari jenis ke jenis. Mulai dari buaya kerdil hingga buaya muara raksasa, spesies bertubuh besar dapat tumbuh lebih panjang dari 5 meter dan memiliki berat melebihi 1.200 kg. Walaupun demikian, bayi-bayi buaya hanya berukuran sekitar 20 cm tatkala menetas dari telur. Spesies buaya terbesar adalah buaya muara, yang hidup di wilayah Asia Tenggara hingga ke Australia Utara. Ukuran terbesar buaya muara hingga kini masih diperdebatkan. Buaya terbesar yang pernah tercatat adalah seekor buaya muara raksasa sepanjang 8,6 meter yang tertembak oleh seorang guru sekolah di Australia. 2 sedangkan buaya terbesar yang masih hidup adalah seekor buaya muara sepanjang 7,1 meter di Suaka M. Di Suaka Marga Satwa Bhitarkanika, Orissa, Indian, pada bulan Juni tahun 2006. 2 catatan lain yang terpercaya mengenai ukuran buaya terbesar adalah rekor 2 ekor buaya sepanjang 6 meter. Buaya yang pertama ditembak di Sungai Mari, Northern Territory, Australia pada tahun 1974 oleh seorang pemburu gelap yang kemudian diukur oleh seorang petugas kehutanan. Sedangkan buaya yang kedua dibunuh di Sungai Flee, Papua Nugini. Ukuran buaya kedua ini sebetulnya diperoleh dari kulit yang diukur oleh Jerome Montague, seorang peneliti marga satwa, dan karena ukuran kulit selalu lebih kecil menyusut dari ukuran hewan aslinya, dipercaya bahwa buaya kedua ini sedikitnya berukuran 10 cm lebih panjang ketika hidup. Buaya terbesar yang pernah dipelihara di penangkaran adalah seekor blasteran buaya muara dengan buaya siam yang diberi nama Ye, yang berarti besar, menetas pada 10 Juni tahun 1972 di kebun penangkaran buaya Samut Prakan yang terkenal di Thailand. Binatang melata ini memiliki panjang tubuh hingga 6 meter dan berat mencapai 1.114 kg. Buaya raksasa peliharaan yang lain adalah seekor buaya muara yang bernama Gomek. Hewan ini ditangkap oleh George Craig di Papua Nugini dan kemudian dijual ke St. Augustine Alligator Farm di Florida, Amerika. Buaya ini mati karena penyakit jantung
pada Februari tahun 1997 dalam usia yang cukup tua. Menurut catatan penangkaran tersebut, ketika mati, Gomek memiliki panjang 5,5 meter dan mungkin berusia antara 70 sampai 80 tahun. Buaya Bhitarkanika yang terbesar diperkirakan sepanjang 7,5 meter. Dugaan ini diperoleh para ahli berdasarkan ukuran sebuah tengkorak buaya yang disimpan oleh keluarga kerajaan Kanika. Buaya tersebut kemungkinan ditembak mati di dekat Dhamara sekitar tahun 1926. Dan kemudian, tengkoraknya diawetkan oleh Raja Kanika ketika itu. Dugaan panjang di atas didapat melalui perhitungan dengan mengingat bahwa panjang tengkorak buaya sekitar 1/7 panjang total badannya. Kebanyakan buaya tergolong ke dalam genus Crocodylus. Dua marga lain yang masih hidup anggota suku Crocodilia ini adalah Ostylamus dan Tomistoma, masing-masingnya bersifat monotipik. Sejauh ini diketahui sekitar 7 spesies atau subspesies buaya yang ditemukan di Indonesia. Itulah beberapa fakta tentang buaya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita.